Tidak hanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali mencatat 300 kasus positif rabies sepanjang tahun 2023, 4 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Meski terjadi peningkatan kasus rabies, Pemprov Bali belum menetapkan status kejadian luar biasa. Kami akan langsung membahasnya dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Gede. Selamat sore, Bu. Oke, Pak Gede, sampai hari ini berapa kasus positif rabies yang terjadi di Bali? Apakah ada penambahan dari 300 kemarin? Iya, masih untuk ininya yang kasus positif anjingnya yang diperiksa itu sekitar 300. Terus yang kalau gigitan sampai sekarang ada 19.035 orang yang gigit anjing. Oke, belum ada penambahan ya Pak ya? Dari 300 korban yang positif rabies itu sampai hari ini. Kondisinya bagaimana para korban positif rabies ini? 300 orang ini. Iya. Kondisinya seperti apa Pak? Yang para positif rabies ini. 300 orang ini kondisinya bagaimana? Ini sebenarnya yang kita kan itu anjingnya yang diperiksa. Anjing yang diperiksa waktu menggigit itu ada 300 yang positif dari 19.000 gigitan. Yang kena gigitan itu sudah sesuai dengan protapnya, mereka sudah harus dicuci bersih dan sudah dipar. Yang sudah nggak masalah, nggak kena rabies. Kalau sudah dipar dia tidak akan kena terjangkit rabies. Oke, yang meninggal dunia akibat gigitan itu berapa Pak? Yang meninggal itu 4 orang. 4 orang itu dia belum tidak divaksinasi anti rabies. Oke, faktornya apa Pak yang menyebabkan kenaikan tinggi kasus rabies di Bali ini? Di Bali populasi anjing itu sekitar 620 ribuan populasinya. Dan rata-rata di masyarakat di Bali itu memelihara anjing. Dan di rumah masing-masing ada. Dan itu rata-rata anjingnya kan bebas berkeliaran. Jadi ada juga anjing liar. Jadi itu yang menyebabkan ada berapa, artinya gigitan itu agak banyak karena memang populasi anjingnya juga banyak di Bali. Oke, kenaikan seperti ini baru pertama terjadi atau tahun-tahun sebelumnya juga memang tinggi Pak, setinggi ini? Kita mulai tinggi mulai tahun 2022. 2022 itu kenapa ada rabies rata-rata yang sampai banyak ya yang anjing yang mengidap rabies itu karena di tahun 2020 dan 2021 waktu zamannya COVID ya tidak ada anjing yang divaksinasi anti rabies selama 2 tahun. Kan seharusnya kan tiap tahun itu ada vaksin anti rabies untuk anjing. Itu selama 2 tahun. Nah di tahun 2022 kan COVID udah nggak ada lagi, udah reda. Nah itulah pada saat anjing berkeliaran yang liar, ada yang juga yang peliharaan yang sedikit ternyata udah mengandung rabies. Karena mereka selama 2 tahun tidak pernah dikasih suntikan anti rabies. Oke, daerahnya mana saja Pak yang menjadi zona merah rabies di Bali ini? Sebenarnya kalau zona merah sekarang belum ya. Kalau yang tahun lalu ada Buleleng, Jembrana dan Tangkrang. Dan kalau sekarang masih zona hijau semua. Karena kasus nggak terlalu melonjak dari tahun lalu. Artinya ini kasus sudah menurun dibanding tahun lalu. Oke, jadi kasusnya ini lebih turun dibandingkan tahun 2022. Betul. Ya, tapi daerah Buleleng tidak menjadi zona merah rabies lagi? Enggak ada lagi. Tahun 2023 nggak ada lagi zona merah. Oke, jadi meskipun meningkat, Pemprov Bali tidak mempertimbangkan untuk status kejadian luar biasa ya Pak ya? Begini, kan kasus luar biasa itu ditetapkan pertama kalau dari tidak ada kasus jadi ada. Yang kedua, kalau ada peningkatan sampai 3 kali kasus itu baru ada kasus kali ini kan tidak masih sekarang 4 itu masih sedikit dibanding tahun lalu. Oke, langkahnya apa Pak? Pemprov Bali mengantisipasi peningkatan kasus rabies ini di sana? Kita sudah yang pertama ini kan
langkah dari atas dari hulu sampai hilir ya. Kalau di kesehatan itu hilirnya. Hulunya, di mana kita mensosialisasikan agar masyarakat melihara anjing dengan baik. Artinya semua anjing sekarang harus divaksin. Sekarang udah gencar vaksinasi anjing. Seluruh Bali. Seluruh Bali sudah siapkan vaksinasi oleh Dinas Pertanian. Jadi kalau sekarang sudah mencapai 50% anjing di Bali sudah divaksinasi. Mungkin ini karena gencar ya, kita sudah membentuk tim namanya tim Tisira, tim siaga rabies itu di desa-desa sudah terbentuk semua. Dan beberapa desa adat sudah dikerahkan membuat aturan. Jadi tim Tisira itu yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu bergerak terus untuk memvaksinasi, dan vaksinasi untuk anjing. Kita berharap kalau sudah 80% anjing di Bali sudah divaksinasi itu dianggap sudah aman. Itu menurut menurut secara teoris itu. Jadi sekarang karena masih ada baru 50% yang divaksinasi anjingnya, kita nyiapkan untuk vaksinasi anti rabies untuk manusia kita udah lengkap di Bali. Kita sudah punya stok hampir 63.000 sekarang. Dan sudah kita sampaikan sampai ke rumah sakit, puskesmas semua sudah siap untuk vaksinasi anti rabies. Ini untuk mencegah adanya masyarakat yang di situ terjangkit rabies. Dan kita berharap saat ini, ya masyarakat harus betul-betul ini tidak menganggap sepele, tidak meremehkan digigit anjing. Begitu digigit anjing harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kita siapkan. Jadi masyarakat tidak boleh menganggap enteng ketika terkena gigitan dari hewan peliharaan, terutama anjing begitu ya, langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk dicek supaya tidak terinfeksi virus rabies tadi ya. Betul. Semoga kasusnya segera menurun Pak di sana. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sudah kematian. Iya. Ya, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Gede. Terima kasih. Selamat malam.